Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kok nggak seru salamnya? Salam Pramuka. Sip. Tangannya di depan temannya, di pundak temannya. Agak maju, ojo setengah. Pukulan pundak teman depanmu. Wahai temanku, kurang keras. Wahai temanku, hari ini kita akan mendalami kepramukaan. Buang masalah individumu. Nggak boleh main HP. Kita harus serius. Kalau main HP, saya cubit. Ya, balik kanan. Balik kanan. Tangan di pundak temannya. Wahai temanku, saya juga akan belajar. Jangan ganggu saya dengan ngelamunmu, dengan HP-mu. Konsentrasi. Kalau ganggu, saya cubit. Balik kanan lagi, luar biasa. Halo, luar biasa. Tadi sudah dikenalkan, saya sehari-hari ada di Prodi Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Siapa yang bahasa Indonesia? Oh, nggak ada ya? Dasar semua. Sehari-hari di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, guru besar di sana, dan beberapa tahun ke belakang sempat menjadi wakil ketua kuartir nasional Gerakan Pramuka, lalu kepala pusat pendidikan kepramukaan tingkat nasional yang kantornya di Cibubur, serta mengembangkan pola-pola pelatihan. Nah, dari situ hari ini saya tularkan ilmunya semuanya. Mau? Halo? Sip. Klaster ruby merah. Klaster hijau ini apa? Jamrut hijau. Yang hitam ini? Mutiara hitam. Mantap. Yang kuning? Berlian kuning. Sip. Yang biru? Safir biru. Jadi simbolnya adalah batu logam mulia. Artinya Anda sebentar lagi akan menjadi logam mulia yang dicari banyak orang. Ciri logam mulia itu meskipun dia berada di got, dia tetap logam mulia. Meskipun dia di tengah sampah, dia tetap menjadi logam mulia. Karena berangkat dari internal, karena berangkat dari energi diri, dan akan memberikan pancaran. Nah, semua yang ada di sini itu adalah sesuatu yang akan memberikan pancaran pada sekitarnya. Halo? Sip. Kepramukaan, jadi hari ini kan keterampilan kepramukaan, betul? Lalu di sana nanti ada kata teknik kepramukaan, beda. Teknik kepramukaan dengan keterampilan kepramukaan beda. Oke. Lalu ada metode kepramukaan, naikkan lagi dari teknik ke metode. Naikkan lagi menjadi konsep dasar pendidikannya atau approach-nya, pendekatannya. Jadi pramuka itu pendekatannya adalah biopiristik, stimulus
respon. Biopiristik, lalu ada kognitif, ada konstruktif. Digabung menjadi satu, lahirlah kepramukaan. Jadi sebelum ada berbasis project, pramuka sudah 1912 sudah pakai itu. Sebelum ada deep learning, yang ada 3 aspek, meaningful, meaningful, dan joyful, pramuka itu sudah mengemas ketiganya. Karena pramuka punya lagu, di sini senang, di sana senang. Punya lagu, apa guna keluh kesah. Nah itu sudah lama. Sehingga kalau guru sekarang, dia juga berada di dunia kepramukaan, lengkap, logam mulianya akan tambah bersinar. Jadi teori umumnya Pak Baden-Powell itu dari Inggris, itu masuk konsepsi biopiristik, pengalaman terkendali. Sejajar dengan Baden-Powell itu namanya John Dewey. John Dewey itu sejajar. Lalu kegiatannya adalah kognitif, konstruktif yang dibungkus melalui kepramukaan. Jadi ada kepramukaan, ada metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu sejak dulu sampai sekarang sama. Tidak pernah ganti-ganti. Jadi kepramukaan ini enggak ganti menteri ganti, enggak. Tetap seperti itu dan dipakai di 180 negara. Pramuka ini internasional. Dipakai di 180 negara di dunia. Amerika pakai, Inggris pakai, Mesir pakai, Arab pakai, Taiwan pakai. Negara berbasis Hindu pakai, negara berbasis Kristen pakai, negara berbasis Islam pakai. Negara yang berbasis apapun memakai metode itu. Ya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada 8. Baru tahun 2020 ditambahi 1. Hafal metode itu? Ada 8. 1 alam terbuka. Jadi pantangan bagi kepramukaan kegiatannya berada di ruangan. Dia harus di alam terbuka. Halaman, lapangan, sawah, gunung, gua, sungai, laut. Itu tempat eksplorasi pendidikan bagi seorang pramuka. Alam terbuka. Diingat-ingat ya, nanti ada ujiannya itu. Yang kedua, learning by doing. Belajar sambil melakukan. Jadi belajar nggak ngapal no, tapi sambil praktek. Nanti kita akan praktek sesungguhnya hari ini. Learning by doing. Yang ketiga, karena learning by doing pasti akan membosankan, maka metode ketiganya adalah menarik dan menantang, progresif. Jadi kegiatan pramuka itu harus menarik dan menantang. Sehingga semua metode dipakai sejak dulu. Ada nyanyi, ada tepuk, ada gerak, ada sandi, ada simbol, ada tali temali, ada kemah, ada berbaris. Itu semua demi menarik dan menantang, progresif. Jadi kalau pembina nggak bisa mengeksplorasi, menarik dan menantang, wes ra usah dadi pembina karena ngisin-ngisini pramuka. Yang keempat, berkelompok karena ada di lapangan, ada di alam terbuka, karena learning by doing, karena menarik dan menantang, maka pengendaliannya harus lewat kelompok. Di kelompok itulah kepemimpinan terjadi anak-anak itu. Ada petrol sistemnya, ada cara-cara memimpin dan seterusnya. Yang keempat apa? Apa tadi? Apa tadi? Berkelompok. Anda sudah ada kelompoknya? Sip. Itu salah satu metodenya. Yang kelima, ada penghargaan. Jadi setiap pramuka pasti tempelannya banyak karena itu penghargaan.
tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Namanya TKK. Penghargaan. Yang kelima. Yang keenam, apa keenam? Yang keenam harus satuan terpisah. Laki sendiri, perempuan sendiri, karena ada psikologis gender di sana. Laki-laki tidak boleh bina perempuan, perempuan tidak boleh bina laki-laki. Kalau di gugus depanmu nggak ada pembina perempuan, tiadakan gudeg yang perempuan. Wajib, sebab kalau enggak nanti pembinanya laki-laki, yang dibina perempuan, yang dibina itu wedok tapi ngelanangi. Kalau pembinanya perempuan, yang dibina laki-laki, yang dibina itu lanang medoi. Jadi harus lanang dibina lanang, wedok dibina wedok. Yang ketujuh, keterlibatan pembina. Jadi pembina itu harus berada di tengah-tengah peserta didik. Gak boleh anaknya latihan, pembinanya ngopi. Gak boleh anak-anak latihan, pembinanya lungo neng kecamatan, ngurus surat. Harus ditunggui. Siap nunggui peserta didik? Nah, yang ke berapa? Yang ke-8, harus ada sentuhan kode kehormatan, Trisatya dan Dasa Dharma. Maka seorang pembina harus hafal Dasa Dharma dan bisa menerapkan. Oke, wajib itu. Hafal Dasa Dharma. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka, rela, rajin, hemat, disiplin, bertanggung jawab, suci. Ya, itu karakter yang terbangun. Dasa Dharma itu beda-beda. Singapura dengan Malaysia dengan Indonesia dasa dharmanya beda. Jumlahnya pun beda. Jadi kita itu dasa dharma. Lalu tahun 2020 pada Kongres Konferensi Pramuka Sedunia ditambahi satu, namanya community service, layanan lingkungan. Jadi metodenya adalah setelah latihan, anak-anak bersihkan sampah sekelilingnya. Setelah latihan, semua alat dibersihkan. Setelah latihan, dia harus berterima kasih pada masyarakat yang membantunya. Itu paten semua negara. Hebat kan? Taiwan, pernah saya ke sana, pramuka perguruan tingginya bagus. Korea Selatan, pramukanya masuk sekolah juga, sama dengan Indonesia. Saya pernah ke sana. Indonesia, pramuka juga dibantu oleh sekolah. Nah, dari 9 metode tadi, apal ya? Nanti komandan yang akan jelaskan, komandan tiap logam mulia. Itu memenuhi 4 prinsip. Maka namanya prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar itu ada 4. Ya, yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa ini untuk pramuka itu nggak boleh ragu-ragu. Pramuka itu nggak boleh limbung. Pramuka itu tidak boleh ngelamunan. Dia harus ada spirit. Dia harus ada semangat dibungkus dengan iman dan takwa. Yang kedua, peduli pada bangsa dan negara, lingkungan, sesama, dan alam sekitarnya. Itu prinsip kedua, peduli pada bangsa dan negaranya. Yang ketiga, peduli pada diri sendiri. Jadi kalau Anda nanti pembina pramuka, harus peduli pada diri sendiri. Peduli dengan cita-citanya, peduli dengan kehormatannya, peduli dengan rajinnya, peduli dengan prestasinya, peduli dengan pokok peduli diri sendiri.
Jadi nggak boleh pembina pramuka itu nggak peratus. Nggak boleh pembina pramuka setangan leher dicekeli tok mau tak delok dicekeli diuncal-uncal no kalek no. Nggak boleh, dia harus peduli pada penampilan diri sendiri. Oke, itu prinsip yang ketiga. Yang keempat, apa coba keempat? Taat kepada kode kehormatan. Taat kepada kode kehormatan. Kode kehormatan itu Trisatya dan Dasa Dharma. Halo. Baik. Mengapa kok ada kepramukaan Kayatno? Kepramukaan di Indonesia itu tumbuh jauh sebelum Sumpah Pemuda. Sekitar 1915 pramuka sudah ada, sekolah belum ada. Pramuka sudah ada. Dan pramuka di Indonesia lucu perkembangannya. Ngintip Belanda latihan. Karena dulu kan orang Indonesia nggak boleh sekolah. Ngintip. Lalu ngadakan sendiri kepramukaan. Akhirnya begitu terbentuk, Sumpah Pemuda terbentuk. Siapa di balik Sumpah Pemuda? Itu dua pemuda pramuka. Satu Wage Rudolf Supratman. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Dia pembina pramuka masih muda. Lagunya itu diberikan ke anak-anak pramuka, latihan bareng. Di sit, cetak sit, nyanyikan bareng. Itu hebatnya, ya kan? Yang kedua, pemuda dari Pamekasan. Pemuda dari Pamekasan. Waktu itu Sumpah Pemuda berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air. Yang terakhir apa? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dulu enggak, bunyinya berbahasa satu, bahasa Melayu. Oleh Mas Tabrani, orang Pamekasan, Pak Muhammad Yamin. Ini kok enggak puitis, Pak. Di pertama bangsa Indonesia, ketiga tanah air Indonesia, masa ketiga bahasa Melayu. Ya dibuatlah bahasa Indonesia. Ngawur kamu Tabrani. Gak ada bahasa Indonesia itu Tabrani. Yang ada itu bahasa kedaerahan, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa Madura. Gak ada bahasa Indonesia. Ya nanti diadakan Pak. Akhirnya setuju diganti dengan kata Indonesia. Akhirnya sekarang menjadi bahasa Indonesia. Luar biasa. Berapa umurnya Tabrani? 26 tahun. Waktu itu pramuka yang jadi wartawan. Usul berbahasa satu bahasa Melayu diganti berbahasa satu bahasa Indonesia. Luar biasa. Akhirnya pramuka jalan terus ikut memerdekakan Indonesia. Nah jadi pramuka itu posisinya penting di Indonesia. Halo. Nah kan ada ini tiga posisi pendidikan. Coba ini dekatkan ke sini. Benderamu dekatkan sini. Ini dekatkan sini. Ayo dekat. Biar tahu ya mengapa kok ada kepramukaan ya. Halo. Perhatikan sini semua. Halo. Goyang-goyangkan tangan. Goyang-goyangkan tangan. Pendidikan itu kan ada 3 tempat. 3 ranah. Informal, formal, non-formal. Oke. Informal itu pendidikan keluarga, nama pendidiknya orang tua, tidak ada ijazah mendidik, karena nggak ada sekolah calon orang tua yang 1 tahun atau 6 tahun. Yang penting dapat surat nikah sah jadi kepala rumah tangga. Dia namanya mengasuh. Pendidiknya namanya orang tua. Mengasuh itu mandikan, nyeboki,
ngajari pakai tangan kanan, ngajari pakai sandal, ngajari pakai baju, ngajari ngomong, sukses. Ya Pak enggak? Di sini pendidikan bosnya namanya kepala sekolah, bukan ketua sekolah. Di sini juga bukan ketua rumah tangga, tapi kepala rumah tangga. Kalau di sini ketua rumah tangga enak, 3 tahun sekali musyawarah nentukan ketua rumah tangga. Orang tua enak, nggak biaya ya. Baik, tahun ini kita musyawarahkan yang jadi ketua anak terkecil. Baik, hari ini kita musyawarah yang jadi ketua rumah tangga ibu. Nggak bisa. Ini ditunjuk lewat surat nikah. Ini ditunjuk lewat SK. Namanya kepala sekolah. Ada sekolah namanya ketua sekolah. Rapat para guru tahun ini yang jadi kepala sekolah ini. Nanti 5 tahun lagi rapat ini. Enggak kan? Ini kepala sekolah. Tugasnya mengajar. Di sini mengasuh. Di sini mengajar. Ini non formal. Non formal. Bosnya namanya ketua gugus depan. Ketua karena dipilih. Bukan kepala, ketua. Pendidiknya namanya pembina. Sekolahnya hanya 7 hari. Kursus KMD. Ditambah KML. Hanya 14 hari bina yang berat. Tugasnya membina. Jadi di sini mengasuh. Di sini mendidik, di sini membina. Jadi kalau ada pembina yang guru juga membina, di sini ngajar, salah. Di sini dia membina. Kalau dia pindah di hari biasa, mengajar. Kalau dia pulang, ada anaknya, mengasuh. 3 peran ini, kalau Anda bisa memainkan, bagus. Tetapi problemnya terlalu lama ngajar, jadi pembina. Akhirnya binane kayak guru. Mengajar, jadi anak nggak punya pengalaman kepramukaan. Paham ya? 3 posisi ini. Halo? Luar biasa. Aduh, zamrud hijau. Mutiara hitam. Ruby merah. Kalau kono sih gini ya. Terus sapir biru. Kuning itu apa ini? Berlian kuning. Masa ono berlian kuning? Berarti karena pura-pura ya. Itu paling pura-pura ini. Mutiara hitam ini juga sudah bukan mutiara asli ya. Dia buatan ini. Di Lombok sana. Siapa yang mutiara hitam? Wah ini buatan semua. Yang asli itu loh, ruby merah itu. Tepuk tangan ruby merah. Lalu jamrud hijau. Mantap. Halo. Nah, itu namanya kepramukaan. Paham ya? Posisinya kepramukaan, posisinya sekolah, posisinya keluarga. Jadi hari ini guru-guru, calon guru ini yang hebat-hebat ini harus dilatih kapan menjadi guru, kapan menjadi pembina. Kak Yatno, apakah ada relasinya, Kak? Ada. Di sini pengalaman keluarga, di sini pelajaran, penerapan keluarga dan pelajaran ada di pramuka. Jadi anak-anak akan ngitung lebar sungai, panjang sungai, tinggi pohon. Ilmu yang di sekolah dipakai di sini. Akhirnya anak punya kekuatan yang lengkap. Siapa pembinanya? Orang-orang yang ada di sini. Tepuk tangan, lewat. Siap untuk itu? Halo? Luar biasa. Nah, dari metode itu turunkan ke teknik. Apa Kak Yatno teknik itu? Teknik itu jambore, raimuna, penjelajahan, perkemahan pelantikan. Itu teknik kepramukaan.
Sedangkan keterampilan kepramukaan itu kegiatan-kegiatan untuk teknik tadi. Apa itu? Masang tenda, melacak jejak, panorama skate. Nanti dicoba, dilatih. Ya, halo. Itu namanya keterampilan kepramukaan. Jadi keterampilan kepramukaan itu mikro. Untuk makro. Keterampilan pramukaan itu bungkus untuk memunculkan anak yang disiplin, berani, dan setia. Lewat keterampilan kepramukaan memunculkan anak patuh dan suka bermusyawarah. Lewat keterampilan kepramukaan muncul anak patriot yang halo. Sehingga kalau itu semua jalan, tujuan gerakan pramuka itu 3, diingat-ingat. Halo? Semua untuk mengarah ke tujuan. Jadi, kemah, penjelajahan, safari camp, tali temali, itu hanya alat. Itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya 3. Karakter, kecakapan, kebangsaan. Kebangsaan, kecakapan, karakter. Apa tujuannya? Karakter, anak yang karakternya kuat, kecakapannya kuat, kebangsaannya nggak punya, bunuh Indonesia dari belakang. Teroris. Anak yang kecakapannya bagus, kebangsaannya bagus, gak punya karakter, maling, begal, bunuh temannya. Anak yang karakternya bagus, kebangsaannya bagus, kecakapannya gak punya, pengangguran. Jadi sasaran pramuka itu sangat ideal. Karakter, kecakapan, kebangsaan. Nah, hari ini untuk menuju 3 itu semua akan simulasi lengkap, simulasi sebenarnya, tidak ecek-ecek, untuk mensimulasikan bahwa yang kamu lakukan nanti arahnya ke 3 ini. Apa tadi? Oke, tepukkan ke temanmu 3 tujuan gerakan pramuka. Omongkan. Sebutkan. Sebutkan. Kurang rame. Kok ngomongnya dengan lemes? Diulang. Oke, luar biasa. Yang saya sampaikan adalah bekal untuk introspeksi, refleksi, eksplorasi yang akan kamu lakukan nanti. Siap membuat catatan dalam pikiranmu? Siap membuat catatan dalam pikiranmu? Nah, itu adalah bekal, dan saya berharap 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sekolah yang kamu tempati pramukanya hebat. Saya akan ke sana nanti ketemu Anda. Siapa yang datang? Kak Yatno. Ngomong aku loro. Itu dulu ngelatih saya di PPG, dosen bahasa Indonesia. Tapi aku loro, belum saya jalankan. Enggak. Siap jalankan? Sip, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya ulang, sana ada salam. Sana ambek salam. Kono ambek salam. Salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.